Alhamdulillah selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, permasalahan yang perlu kita tinggalkan, yaitu halaman 171. 8 baris dari bawah ke atas. Dan jangan terlalu banyak berludah. Jangan terlalu banyak berludah. Kecuali memang ada keperluan yang perlu diludahkan. Orang yang terlalu banyak berludah itu kebiasaan akan muncul nanti timbul was-was, rasa kotor, rasa nggak enak. Apalagi meludahi kloset setelah buang air kecil atau buang air besar, nanti tenggorokan Pak Ibu bermasalah, lalu seperti nanti enak. Nah, itu karencakan keseringan berludah. Minimal hukumnya di sini makruh. Kadang sebentar berludah, sebentar berludah, sebentar berludah. Itu makruh, kurang baik. Nah, ini masalahnya. Jadi kita jangan sampai kalau berludah apalagi di kloset. Nah, ini masalahnya nih, di kloset berludah itu nanti jebol seperti rasa ada lendir di hidung. Kadang-kadang di tenggorokan seperti ada berlendir, perasaannya seperti berlendir. Lalu nanti akhirnya ke hati pun kadang-kadang tidak ada penyakitnya. Nah, ini masalahnya. Kalau hendak berludah mungkin ada yang dikeluarkan kebiasaan ini lah Bapak Ibu. Nah, andai kata hendak berludah juga, ini di mobil berludah pun kadang-kadang andai kata memang harus berludah sebelah kiri sunnah Nabi sebelah kiri, artinya bisa lagi memang harus berludah. Ini maksudnya dalam kitab ini. Dan jangan terlalu sering, terlalu banyak berludah atau mengeluarkan gelema ya dahak, rasa berlendir terus. Lain memang ada lendir Bapak Ibu tuh lain lagi. Itu pun beradab mengeluarkannya ke sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Tapi kalau menyetir mobil, nah itu terpaksa ke sebelah kanan, nggak bisa ke sebelah kiri. Tahu dari kawan, tahu dari orang yang di samping kiri kita. Memang kita di Indonesia ini mobil nyetirnya sebelah kanan, kalau di arah sebelah kiri. Nah, ini masalahnya. Nanti Pak Ibu timbul seperti ada hati, tenggorokan bermasalah, hidungnya bermasalah, telinganya pun bermasalah. Ini gara-gara keseringan berludah. Dan jangan engkau terlalu banyak menghalau lalat dari mukamu. Nah. Kadang-kadang seperti itu tuh. Jangan seperti ini Bapak Ibu, lalat bisa juga nyamuk. Tuh menghalau ini Bapak Ibu. Jangan. Kenapa guru maka seperti itu? Karena Pak Ibu kadang-kadang aura di muka itu hilang. Ya perlu juga, guru bukan anulan. Memang seperti itu, kita tuh dilihat orang muar terus, gak senang terus. Biarkan aja. Dia lewat, tidak ada. Nah, padahal itu biasa aja, Bapak Ibu bukan haram, tapi kurang baik dalam pandangan agama.
dan jangan engkau suka mengeliat. Nah, mengeliat tuh ini Bapak Ibu, lihat. Olahraga itu jangan. Jangan kita tuh iya mau lihat. Anak olahraga itu tanda orang pemalas. Banyak larangan-larangan ini banyak benarnya. Nah lain bangun guring, nah itu lain lagi. Itu peregangan tuh. Bangun guring bagus. Nah dulu mengangkat badan dulu, menstabilkan, melodingkan dulu. Ini memang kalau tujuh orang yang mau lihat kaku ke badan. Ya juga jangan. Atau menguap di hadapan orang ramai, ditutup. Menguap ditahan nih. Sunnah Rasulullah tuh gak pernah menguap. Ulun bisa aja menguap, tapi belum tahan nih. Kayak apa caranya guru menahan menguap? Ada lidah pil tuh pil gulung. Nah ini nah. Banyak mata bisa keluaran tuh. Usahakan jangan biasa membiarkan menguap. Menguap itu bisa, tetapi kalau bisa jangan menguap, tahan. Digulung lidah itu. Mulut kalau nak menguap, mulut gulung lidah, kan jadi menguap. Anak menguap. Ini ya Allah, menguap terus. Itu tahulah Pak Ibu. Sunnah Nabi kurangnya gak ada lagi dalam pandangan Allah, dalam pandangan orang-orang mulia, dia biasa-biasa aja orang seperti itu. Kan ada berharisma nanti di pandangan-pandangan Allah, pandangan orang soleh, pandangan orang asyik, pandangan para aulia. Kita tuh seperti biasa. Nah makanya Pak Ibu juga, kalau kita Pak Ibu bergaul bakal kawanan lawan orang-orang mulia, padahal kita biasa aja Pak Ibu, tapi kadang-kadang orang melihat kita itu lain. Tapi kita tahu juga mungkin pandangan orang yang soleh-solehan ini kita dipandangnya orang baik, padahal kita kan merasa baik. Bisa terjadi itu di dalam kehidupan dia. Jangan seumuran kita dipandang orang seperti biasa aja kita itu. Bukan kita mencari supaya orang memandang kita mulia, enggak. Hendak kami mulia, jalannya dekati sunnahnya Rasul, dekati perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dia akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Rasulullah akan memandang kita dengan pandangan kebaikan. Karena nih umatku yang baik, bagus, yang mengamalkan sunnahku. Pandangan orang mulia, kita dapat percikan kemuliaan. Bukan bagi kita supaya dipandang orang supaya mulia, enggak. Itu tujuan hina. Jadi kita tuh jadi orang kampung tuh beraura atau berwibawa. Hendaklah berwibawa di pandangan orang soleh. Artinya kita disayangi orang. Ada aja orang bisa kita senang sama kita, tapi dibanding Bapak Ibu banyak senang, banyak senang. Nah ini maksudnya, ini sunnahnya Nabi, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tutup apabila kita mau waktu baru ditutup. Apabila dibiarkan, orang itu tidak akan punya aura, karisma, wibawa, biasa aja. Nah, kalau sudah biasa, lalu hanya orang Pak ini bisa menghinakan kita, bisa melecehkan kita, bisa merendahkan kita, itu bisa terjadi itu.
Kemuliaan itu dengan cara kita menjaga sunnahnya Rasul. Kemuliaan itu dengan cara kita menjauhi apa yang dilarang di dalam kitab ini. Ini bagian daripada akhlak gue ini. Atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya tutup mulut apabila kita menguap dalam sembahyang, berusaha. Apalagi menguapnya berbunyi, parah lagi. Kurang baik, kurang bagus, kurang beretika. Tahan. Didik diri kita agar selalu di dalam sunnah. Apa yang mampu, didik diri kita supaya kita selalu di dalam kebaikan. Padahal kita ada haram pengen ngomongin, tapi kadang baik, kadang beretika, kadang kurang adab, membiarkan ngomong berbunyi lagi. Makanya dapat kurang banyak pulang. Kurang itu faedah tadi demi bawah. Ditahan. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang. Nah, awalnya baik. Duduk di manakah? Hadir di manakah? Kita berusaha tenang. Walaupun hati gelisah, walaupun hati kadang-kadang bisa gundah, walaupun hati kadang-kadang nggak tenang, tapi kita berusaha menguasai perasaan kita agar kita di dalam keadaan tenang. Orang aja melihat tenang padahal gelisah, tetapi dia bisa menyembunyikan kegelisahan dengan dia cara menenangkan dirinya. Dalam kita tenang dan percakapanmu teratur dan tersusun jelas. Panggil itu Pak gue, jangan kecepatan bingung orang, jangan jual datang tinggal kurang, tapi itu kurang gagap karena Allah, gagap karena Allah, ya Allah, anda kemana? Nah, gagap. Nah itu Allah. Kecepatan jangan, kelambatan jangan, teratur dan tenang, jelas. Kalau kita berpanggil, apalagi kita berpanggil lawan orang yang mungkin, misalnya kita ceramah di kampung, jangan memakai bahasa yang bahasa itu sulit dicerna. Sesuaikan. Kalau misalnya pengen ceramah di tengah-tengah orang yang berpendidikan agak cukup tinggi, silakan pakai bahasa, gaya bahasa yang sesuai mereka. Bapak sudah menganalisa enggak tentang pemahaman itu? Coba analisa. Nah, kalau orang awam, apalagi kan sekolah SR, paham lah analisa. Ya paham? Coba Bapak buat analisa. Argumentasi Bapak itu masih bisa dipatahkan. No. Itu dia mau di kantor cocok itu, mau di kampung. Ilmiah enggak argumentasi Bapak? Berdasarkan fakta enggak? Nah, kayak pakai itu di kampung. Itu berpanggil cocok di kantor ceramah. Faktanya ilmiah enggak? Coba di kampung, fakta itu apa? Ilmiah itu apa? Nggak bisa diterima Pak, karena belum ada pembuktian secara ilmiah. Menurut data, nah, bingung lagi, apa aja data? Artinya, gimana caranya supaya kita menyampaikan hukum, menyampaikan ceramah, menyampaikan pengajian, orang yang hadir mudah mencerna. Itu memang disuruh. Jangan kita
memakai kata-kata yang sulit orang mencerna. Gimana orang memahami, gimana orang mengamalkan? Kita juga yang menyebabkan orang bingung. Nah ini Pak Ibu masalahnya. Ini kita sesuaikan apa yang kita ucapkan itu yang boleh didengar. Itu sabda Rasul. Khatibun nasa bil qadri uqulihim, kata Rasulullah. Berbicaralah kepada manusia sesuai kemampuan mereka mencerna. Jangan sampai kita berbicara kepada masyarakat membuat orang bingung dengan sebab kata-kata kita. Khatibun nasa bil qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia, kata Rasulullah, sekadar kemampuan akal mereka mencerna. Jangan kita di luar batas kemampuan orang mencerna. Ibarat belajar ilmu itu ketinggian, bingung orang. Nah ini kan banyak juga terjadi masalah ini. Dan dengarkanlah baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu. Hargai Bapak Ibu orang yang memandiri, mencakapi, memandiri kita, mengomongi kita. Nah kita dengar supaya kita paham apa yang orang bicarakan kepada kita. Banyak juga Pak Ibu ulun kadang-kadang ulun tanya, ya tanya apa? Ini ulun jawab. Tangannya Pak Ina memegang HP nah. Sudah jawabannya. Apakah dikurunin jawabannya? Kadang mau di-reply lagi. Apabila orang memandiri kita, dah mari supaya nyambung. Jangan apabila orang memandiri kita memicik HP. Nah, orang menghargai kita. Stop dulu. Ada apa? Lalu apa yang dibicarakan orang kita bisa kita tuh mendengar dan kita bisa menjelaskan. Tapi kalau kita memicik HP waktu orang memandiri kita, kadang-kadang kita minta ulangi apa tadi? Jangan dihargai lagi. Nanti maaf banyak. Lalu Pak Ibu yang ulun jawab. Setelah ulun jawab, ulangi dulu dakwah. Artinya pian kada mendamari apa yang ulun jawabkan, sedangkan pian bertanya. Setelah pian bertanya, ulun menyimak pertanyaan sampean. Karena pertanyaan pian kalau ulun kada menyimak, tidak memahami maksud pertanyaan, ulun gak bisa menjawab. Karena sudah jelas pertanyaan pian, lalu ulun jawabkan. Ketika ulun menjawab, pian gak menyimak. Yang salah itu pian. Itu tanda kita kada menghargai orang yang memandiri kita. Jangan disalahkan kalau orang lain yang ada menghargai kita. Kenapa? Karena kita ada menghargai orang juga. Nah, banyak ada sebab, ada akibat. Apalagi sambil pengajian, sambil membuka HP. Nah, dasar lucu. Ulun yang HP ulun aktifkan bunyinya. Minta maaf lah. Memang itu sampai Pak Ibu ini penting. Kalau kita pengajian mendengar ilmu, mengatik tasbih pun Pak Ibu kita kurang adab juga. Kurang adab. Hendak beramal, hendak mendengar pengajian. Karena sambil mengatik tasbih, sambil beramal, sambil mendengar pengajian, ada sempurna ilmu yang diserap itu kan sempurna. Maka apabila ditakur kasih bro, aku berikan aja sebenarnya. Nah, memang akhlak paling penting, akhlak. Banyak bapak dulu itu. Tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersangatan. Dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersangkutan. Artinya ini Bapak Ibu, kita fokus mendengari orang ngomong dengan kita. Itu Bapak Ibu yang baik terjadi itu.
Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Ulangi Pak. Nah, apa banyak gimana ini kan? Coba Bapak Ibu. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Kita minta kepada orang yang mencakapi kita, ulangi Pak. Berarti kita kadang memperhatikan apa yang orang bercakap dengan kita. Kitanya orang beretika dan orang berkata kerama. Kayak apa itu? Banyak kalangan negara kita nih memilihannya nanti. Minta ulangi. Nah, kalau Pak Eko orang itu misalnya bertanya, kan jelas pertanyaannya, kita nggak bisa menjawab. Kita harus minta ulangi dulu. Sebab kalau kita tidak mendengar jelas pertanyaannya, gimana kita menjawab? Paham nggak? Orang bertanya misalnya lawan kita, ada jelas pertanyaannya nih, kudu kurang nyari, atau mungkin bising misalnya. Bapak tolong agak nyaring sedikit ya Pak, pertanyaan pian tolong nyaring sedikit Pak, ulang karena orang kada jelas mendengarnya tadi. Sebab kalau orang kada jelas mendengar, gimana orang menjawab? Itu namanya kehati-hatian di dalam menjawab, karena pertanyaannya kurang jelas didengar. Bukan berarti kita kurang memperhatikan pertanyaan orang. Apalagi kadang-kadang Pak itu pertanyaan ketiga ya. Nah tunggu satu pertanyaan dulu dijawab, baru pertanyaan kedua, baru pertanyaan ketiga. Nah kan kadang-kadang pertanyaannya banyak. Bisa aja Pak Ibu kita menghadapi yang seperti itu. Pertanyaan pertama panjang pertanyaannya, pertanyaan kedua tunggu belum menjawab dulu pertanyaan pertama, karena orang kadang bapak mencatat. Orang menghargai juga. Nah, begini. Oh, ini ya guru. Iya, itu ada dalam kitab ini. Oh, iya nih guru. Halaman jeruk bab ada di dalam kitab itu. Guru pernah membaca itu dan belajar kitab itu. Ini guru. Pertanyaan kedua guru. Nah, ya, jawab lagi. Pertanyaan ketiga. Nah, ketika orang ini bertanya, di sampingnya bertanya lagi. Tunggu. Selesaikan dia dulu yang bertanya. Kenapa tuh bahasa orang kampung kan apa itu memotong perkataan orang apa? Iya, senang memotong perkataan orang. Coba bergantian. Nah, ini yang benar terjadi. Tanpa kita sadari, kita kurang beretika namanya. Sebab kita memotong perkataan orang. Dulu pernah Pak Ibu di daerah Sungai Uling, kebetulan acara pernikahannya di teras rumah, halamannya luas, teras rumah, halamannya luas, akad nikah, ulun jadi saksi. Ribut, masyarakatnya ribut lah, dia ngomong macam-macam, ribut. Akad nikah berlangsung, mikrofonnya enggak aneh juga, enggak nyaring juga. Lalu ketika mempelai laki-laki ini menjawab, guru jelas mendengarnya. Lalu guru ngomong, ulang, stop, apa naik, ulang. Kenapa guru? Guru tadi jelas tadi mendengar jawabanmu tadi, karena ini ributnya. Lalu guru ngomong kepada masyarakat, mohon untuk diam sejenak ketika berlangsungnya akad nikah, karena mempengaruhi pendengaran saksi. Apabila mempengaruhi pendengaran saksi, maka saksi sulit untuk mensahkannya. Sekali lagi dimohon kepada bapak-bapak yang hadir, ketika akad nikah berlangsung, mohon untuk bertahan sejenak atau diam sejenak, karena mendengarkan pendengaran saksi sangat menentukan sah tidaknya pernikahan ini. Sekalinya ada namanya hotline. Ayolah lagi, jangan tapi kalau punya aturan tuh orang
Coba ya ada yang menjawab. Artinya kebodohan itu jangan dinamakan. Apa rasanya, apa ujungnya? Padahal ini sangat menentukan sah tidaknya nikah orang ini. Tapi kan namanya kita lah Bapak Ibu nggak mudah tersinggung juga. Biar aja orang. Kan itu untuk kebaikan tuh. Coba biar sebagai saksi, masa biar mensahkan karena biar tidak jelas pendengaran dia. Kalimatnya aja kita cari yang baik. Mohon kepada semua yang hadir untuk diam sejenak karena akad nikah berlangsung. Apabila ribut mempengaruhi pendengaran saksi, maka saksi sulit untuk mensahkannya. Sekali lagi dimohon untuk diam sejenak Pak ya yang berhadir semua. Mulai pulang mana? Wahai si Anu bin si Anu, harus lagi jadi bikin aturan. Boleh disambutnya nakai Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu. Kita hidup bukan gila supaya dihargai orang. Ini hukum Allah. Ulun kan ada hidup minta supaya orang dihargai, enggak. Tapi ketika kita berhadapan dengan hukum Allah, kita perlu ngomong. Andai kata ulun ngomong lah Bapak Ibu, orang kepanggil, kadang pernah orang jujur tanyakan nih yang sering hadir pengajian, bisa lah biar ulun diam, jangan banyak ngomong, ulun bicara bisa gak? Nah dapat Tuhan mereka. Dapat ilmu mereka juga, kada dapat ilmu mereka juga. Sampai Pak Ibu ulun ceramah ada yang berhukum, ulun kada mama menyuruh pada bukan rokok tuh kada pernah. Itu hak mereka, hendak dapat ilmu mereka, hendak kada dapat ilmu mereka. Yang penting tugas selesai ceramah. Kalau jadi saksi nikah berat, kita harus ngomong. Nah itu caranya. Kadang-kadang kita menghadapi orang yang tersinggung padahal memang dia salah. Gimana guru caranya? Kita mengalah, selesai. Gak bisa Bapak Ibu kita memaksa orang lain harus ngerti kita. Bisa gak? Gak bisa. Kalau kita memaksa orang lain harus ngerti kita, kita bermasalah terus hidup. Yang selamat mengalah, selesai. Itu cara akhlak Bapak Ibu. Dan jangan engkau suka tadi meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu, dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu. Nah, ini banyak juga. Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu, kesuksesan anakmu. Belum tentu kita sudah membanggakan anak kita. Jangan biar anak itu aja doakan anakmu. Kenapa Bapak Ibu? Penyakitnya Pak Ego kalau kita senang membanggakan anak kita tuh kan bisa kena air, menambah orang yang dengki. Kalau bisa Bapak Ibu, kadang-kadang orang ngomong kayak gitu, anak ulun guru alhamdulillah, untung gak alhamdulillah, pintar guru, hafal Quran guru, hafal tafsir guru, apapun guru hafal di hadis hafal guru, bisa jadi tuan guru besar karena ini guru, jadi ulama besar karena anak guru di guru. Ini seorang membanggakan dirinya. Orang yang membanggakan anak kita nggak membanggakan. Itu loh hebat. Orang yang membanggakan anak kita, bukan kita membanggakan anak kita. Kalau orang membanggakan anak kita, jawab aja doa, selesai. Nggak usah banyak ngomong. Apabila kita membanggakan anak kita, artinya kita minta supaya orang ini mengakui kehebatan anak kita. Bisa kena air. Itu Pak Ibu bahayanya.
keistimewaan yang dimiliki anak kita nggak perlu kita beritahu kepada orang-orang. Bertambah rezeki nanti orang kepada kita. Sulit kalau bego. Tapi namanya mulut ini hendak menceritakan, membanggakan, karena ini diam menceritakan tentang anakmu. Nggak usah, biarkan aja orang saja yang menilai, nggak usah kita minta nilai dengan orang. Karena Pak Ibu kalau ada bujur sampai ke kuping aja orang, kalau orang rumah itu menyambat anu gerubungnya aja hujannya ada. Nah, paham lah, tuh orang hati-hati paham lah ya. Orang rumah itu ngomong gerubungnya aja hujannya ada. Nah, tuh bahasa orang tua Pak Ibu itu bergerubungnya aja, berpotkernya aja, hujannya ada juga. Apa itu Bapak Ibu? Ada apa? Engkau menjelaskan. Hebohnya aja, bukunya ada. Nah, hebohnya aja, bukunya ada juga. Nah, itu tuh banyak terjadi tuh. Dan penyakit anak tuan guru, penyakit anak tuan guru yang sulit untuk meneruskan kealiman abahnya atau kainnya atau datunya, si inya ini sudah merasa bangga punya orang tua ulama. Maka kebanyakannya anak tuan guru tadi kadang kawat meneruskan keilmuan ayahnya. Ini pantangan kalau dia Pak Ibu. Sekali lagi, kebanyakan sulitnya anak tuan guru jadi ulama, jadi tuan guru juga, karena orang jadi ulama itu ada turunan. Beda. Jadi tuan guru itu ada turunan belum tentu. Kalau jadi pejabat bisa juga turunan. Jujur kada? Nah, anak jadi pejabat, bini jadi pejabat bisa? Ah, bisa. Ya di spanduk, banyak. Coba jadi ulama. Gak bisa, Bapak Ibu. Pantangan jangan diucapkan. Anak Monika ini bisa jadi tuan ulama besar, jangan. Kada usah kita ngomong seperti itu. Sembunyikan aja. Apabila anak kita teristimewa, kita curhat kepada Allah, dia akan muncul seiring waktu, bukan kita memunculkan dia. Penyakitnya anak tuan guru juga sama. Rasa bangga punya orang tua alim, aturannya bersyukur punya orang tua alim, bersungguh-sungguh berjalan di perjalanan. Kenapa maka abah alim? Itu yang benar. Berjalan di jalan. Kenapa abah alim? Kenapa kaiku alim? Kenapa maka ada tua alim? Jalan di jalan mereka pasti bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Makanya jadi ulut apabila anak tuan guru itu, kenapa maka kada mau jadi tuan guru? Karena awal itu lah meneruskan perjuangan abahnya dalam majelis, dalam dunia dakwah. Kenapa? Karena ada rasa bangga. Ini nomor. Dan rasa bangga itu Bapak Ibu, ilmu tidak akan masuk kepada orang yang hatinya sudah ada rasa bangga. Kalau dia sudah ada rasa bangga, masuk ilmu makin sombong. Karena hatinya, wadahnya ilmu itu Pak Ibu belum dinetralisir lagi. Ini pantangannya. Ulut Pak Ibu lah disuruh guru sukri bahari, guru sukri ngurut
Din pun didikankan anakku, lajariakan maksudnya anakku sampai dia bisa baca kitab. Haji Matnol lajariakan nahwunya, sorabnya, cara bersyahidnya sampai dia bisa baca kitab. Ulun takjub dalam hati ulun lah, dalam hati pak ulun kebandir pilih orang alim, masa ulun nama lagi kayak itu sakanya itu sangat sidin hatinya bermain. Kalau aku bilang malah jadi kalau ini ada paham aku saring ini aku alat ketuhan aku. Bagusnya cara mendidik anak tuh kan sidin menjaga hati Pak RW supaya sidin jangan saring orang anak. Saring itu boleh, tapi kan karena ini gembringan keilmuan lah, ikam aja dinaik saring ikam marahi gak ada apa. Abah anak marah kan seolah ada mau ingin bahaya mengkanak dia seperti itu. Ulun berusaha semampu ulun juga. Setiap imam maghrib Pak RW masuk ke rumah Pak Guruan belajar tentang cara baca kitab, tes baca kitab beberapa tahun itu. Alhamdulillah sampai masanya anak berangkat ke Hadramawt, nasihati lagi dia, keingatan ulun Pak RW kitab-kitab seperti ini. Wahai Matnol, adinku, kalau mengingatnya adik kan, ikam akan dikirim abahmu ke Hadramawt. Baik-baiklah ikam belajar di sana. Satu. Yang kedua, ikam jangan merasa bangga punya orang tua alim, karena orang Indonesia banyak yang sekolah di sana. Orang Kalimantan banyak yang sekolah di sana. Orang Kalimantan ada tahu orang di sekolah itu. Beliau tuh mengarang kitab kuat. Yang ketiga, ikam jangan merasa bangga dihormati orang karena ikam anak ulama. Kalau bisa sembunyikan identitas ikam anaknya Guru Syukri. Itu paling penting. Sembunyikan identitas dirimu itu, baru ikam anaknya Guru Syukri. Ikam masa menuntut ilmu pintaran. Ini jangan bangga orang menghormati, karena ikam masa menerima ilmu. Orang berilmu jangan tidak hormat, apalagi dalam mencari ilmu. Itu aja pesan aku kepada ikam. Mudah-mudahan ikam berhasil untuk sekolah ke sana. Kau aja mengganti-ganti akan abahmu di majelis taklim. Ingin Anda bersalaman berpelukan. Mudah-mudahan ikam sukses. Amin. Alhamdulillah. Nah, itu dicabutnya rasa aku ini anak ulama. Ada aku harus mengaji kayak Pak Abahku jadi ulama. Aku harus menuntut ilmu rajin-rajin. Kenapa? Karena abahku beri rajin juga menuntut ilmu. Nah kita ikut ini Pak Ibu, perjalanannya yang kita jalani bukan keberhasilannya yang kita banggakan. Paham tak? Orang kadang-kadang melihat keberhasilannya kan kadang memandang perjuangannya. Ya ada. Nah dia ada. Ya ada. Didik anak pian bagaimana pian sukses. Jangan anak pian membanggakan kesuksesan pian. Itu baik-baik yang membuat kadang-kadang sulit menjadi pengganti. Perlu mengatakan lagi ya. Penyakitnya anak tuan guru, penyakitnya keturunan tuan guru, itu apa ya? Berat. Karena dia sudah merasa bangga. Apalagi memang abahnya ulama besar, anaknya dihormati orang. Padahal anaknya belum jadi ulama, tapi dahulu sudah dihormati orang. Ikam ini dihormati orang karena abahmu, bukan ikam karena ikam. Nah, harus kayak gitu.
Itu paling penting. Itu pantangan. Berarti jangan kita berdiam aja daripada bercerita tentang kebanggaan terhadap kejayaan anakmu. Kalau bercerita juga mungkin doa. Artinya kita tuh ada membanggakan. Kalau menceritakan niatnya mensyukuri kepada Bapak. Kebanyakannya menceritakan tuh membanggakan, bukan memberitahu supaya bersyukur. Lain lagi. Atau keindahan syairmu, suara bisa menyair, suara bagus, terpandang dia itu terpana dengan suaranya sendiri, dia merasa bangga dengan punya suara merdu, bahaya itu. Lalu dia bangga ketika dia membaca syair tadi. Banyak juga ibu. Apa tuh lagu-lagu namanya ini? Lagu-lagu syair-syair itu namanya. Untuk kadang-kadang bingung juga ada nama ayat Pak Ibu, bina aneh-aneh. Bagus suara, soalnya saya bagus suaranya bagus suara. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Jadi dia Pak, kusuk-kusuk Pak. Dia berdialog sama siapa? Ada banyak orang yang itu pindah berpulang juga. Ada beradab kalau Allah Ta'ala. Nah, ini suara tuh Pak Ibu kaitan karena kuat lagi. Ada yang makin tua makin kencang suaraku, makin tua makin tinggi suara adalah. Ada tidak? Wadduha kiraat wal-laili idza saji. Berpaduan Allah, hei yang ayat, kau berdialog dengan Allah, bukan berdialog dengan manusia. Banyak Pak Ibu itu sekali nafas tahan Pak Ibu mau sampai habis, mulut kan bernapas mati mulut, suaranya melenting, nafasnya panjang, bangga dengan suaranya itu, bangga dia punya nafas panjang, bangga punya suara merdu. Rubba qari'in wal Qur'ani wal amu. Berapa banyak orang ahli Al-Quran pada Quran yang melaknat. Kenapa? Ada kebanggaan di hati, merasa bangga dari akan ini. Maka dari ilmunya dia jual. Atau kehebatan karanganmu, karangan, banyak ngeciplak juga itu, Mbah Google kamu. Walaupun ulama sadunia mengatakan bahwa itu jirat Rasulullah, apa Imaduddin menolak. Sombongnya kalau mati solo Hakimah. Ulama sadunia ditolaknya, saking sombongnya. Ini aja apalimnya. Ada ulama sadunia ditolaknya. Imaduddin itu ada pula bahasa semua orang ada yang pahamnya kayak apa orang anak menyalahkan ada yang pahamnya orang. Kita akan menyalahkan gimana? Sedangkan mulut kan bisa bahasa semua, seikong ini aja yang bisa bahasa semua, orang lain kan yang bisanya artinya dibumulinya orang kan apa lagi menyalahkan. Cuma biar bisa bahasa Inggris ketahuan nih salah pengucapan. Juga biar bisa bahasa Arab, biar tahu ini kesalahan pengucapan, intonasi bahasa Arabnya yang berkuat ini kan ketahuan. Aja biar jangan bingung bermunculan di zaman-zaman kita ini yang aneh-aneh, kita nih jangan aneh. Aneh-aneh bermunculan. Bahasa Suryani, mana orang paham bahasa Suryani? Si Didi yang paling paham, bumbulinya. Kayak apa orang
Orang ada yang pahamnya, kayak apa orang membenarkan? Orang ada yang pahamnya. Itu namanya pengakuan sepihak. Tapi banyak tadi pengikutnya bingung juga. Di Indonesia ini laku terus lah, nabi palsu ini laku. Di Indonesia ini laku terus. Apa aja laku dijual, bingung juga. Yuk Bapak Ibu. Dan segala urusan pribadimu, jangan bangga. Itu yang penting. Nang bujur Bapak Ibu, mensyukuri apa yang dimiliki dari kelebihan yang kita punya. Apabila mensyukuri, pahala. Apabila membanggakan, dosa. Karena di situ ujub, bahasa Arabnya ujub tuh memandang diri kita ini punya kelebihan. Nah itu ujub, dosa, rasa bangga dengan apa yang dimiliki. Coba mensyukuri apa yang dimiliki, menjadi pahala. Apabila dia membanggakan apa yang dia miliki, kadang lama dia menikmati cabut Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada rasa kebanggaan. Allah cabut kenikmatan yang dia miliki itu. Nah, oleh sebab itu di antara adat-adatnya kita jangan membanggakan, dan kita sambung lagi insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan, dan jangan pula engkau sembarangan seperti sembarangannya seorang hamba. Maksudnya jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan. Ini bukan alay, bincang. Perempuan pun yang dia berhias sesuai dengan dia sebagai kodrat kewanitaan. Inilah lakinya, kalau lihat oh ini lah, maaf, bila berkumpul juga, bila dan apa nih? Ini lakian kenapa? Begitu, kenapa begitu? Lakian, bila berkumpul juga, alay. Jangan, itu pilihan bukan perempuan. Wah ini lagi dan apa nih? Berpacar haram. Nah berpacar itu di dunia, kecuali bukunya mungkin rusak atau rastungan, lalu berpacar boleh. Ya Allah ya Rasulullah, bukan alay. Sekalinya kan mana ikram. Nah jangan dilarang dalam agama. Nah insya Allah bersama lagi pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Wa'fu'anna ya Karim, wa'fu'anna ya Rahim, wa'fu'anna ya Rahman Rahim, ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.